lembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Maka mereka dan Maksud tidak dapat mendaki dan tidak dapat pula melubanginya. Dia Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancur luluhlantakannya dan janji Tuhanku itu benar. Ya Mas, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Khalis, mohon maaf motong. Ustadz sudah ada belasan jawaban yang mungkin sebentar lagi bergabung ya. Yang sisa 3 ayat nanti bisa dibaca sendiri ya. Oke, selamat. Terima kasih Mas Khalis. Mas Khalis nanti yang update ayat Mas Asrori ya malam ini. Oke, selamat. Mas Ma'ruf dipersiapkan untuk absennya. Iya Mas Amin. Oke, kalau begitu waktu saya kembalikan ke Amin selaku Ketua Komunitas. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Mas Khalis untuk moderator malam hari ini ya. Sebentar lagi mungkin Ustadz bergabung, tinggal menunggu dari Mas Bagus nih. Absennya sudah Mas Ma'ruf. Sampun Mas Amin. Iya, Korea berapa? Mbak Farida lagi cek ya, boleh? Oke. Apa seminggu Mas Amin? Kemarin saya masih bergabung. Dari Taiwan 1, Hong Kong 2, Jepang 2 ya. Jepang 2, Finlandia 1, sama Indonesia 3. sama Indonesia. Oke. Sampun bagus. Oke. Yang menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah baik Mas, semoga semuanya di situ juga baik-baik saja. Iya, alhamdulillah sehat Ustaz. Sebelum dimulai izin melaporkan yang sudah tergabung. Yang sudah tergabung ada 15 peserta. Dari Korea ada 5, dari Jepang ada 2, dari Taiwan ada 1, dari Hong Kong ada 2, dari Finlandia ada 1, dari Indonesia ada 4, dan ada izin 1 dari Mbak Farida. Saat ini baru bisnis trip ke Indonesia, Ustaz. Selanjutnya monggo sakit bisa dimulai, Ustaz. Ya, sebelumnya Pak nanti kalau terganggu batuk karena memang agak batuk. Teman-teman semuanya mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Salam dari Ustaz untuk teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya kita masih akan bicara tentang takwa gitu ya. Itulah seharusnya setiap orang beriman itu terobsesi ya. Artinya betul-betul mengejar kemuliaan di dunia wal akhirah kan itu. Di dunia ini orang takwa itu menjadi mulia karena dia itu memang mulia, karena dia itu orang yang memang amat sangat baik ya dalam pandangan manusia, kemanusiaan dalam pandangan Allah tentu saja seperti itu. Artinya orang bertakwa itu di dunia ini mulia karena memang kemuliaan dirinya, karena kemuliaan hatinya kan gitu. Ya, di akhirat sendiri menjadi orang yang mulia karena memang Allah menjanjikan kepada orang yang bertakwa itu untuk dimasukkan ke dalam surga yang penuh kebahagiaan kekal selama-lamanya kan gitu.
Maka menjadi aneh sekali kalau kemudian setiap orang, tidak semua orang Islam kok kemudian terobsesi untuk menjadi orang bertakwa. Seharusnya orang beriman, orang Islam semuanya itu harusnya memang betul-betul dia memiliki obsesi yang sangat tinggi untuk menjadi orang yang bertakwa itu kan gitu. Ya. Nah, kita di bulan puasa ini oleh Allah dijanjikan untuk menjadi manusia yang bertakwa kan itu, melalui jalan berpuasa kan itu. Nah, puasa sendiri kita didefinisikan oleh para ulama itu ke apa namanya, menahan diri untuk tidak makan, minum dan bersetubuh dengan sengaja dari masuk waktu subuh sampai masuk waktu maghrib kan gitu. Ya, tetapi kita harus pahami betul bahwa berdasarkan hadis-hadis yang kita pelajari juga, yang namanya lapar dan haus itu tidak akan menjadikan kita bertakwa. Sekali lagi, lapar dan haus itu tidak otomatis menjadikan kita itu bertakwa gitu loh ya. Banyak lapar dan haus yang itu tidak dibutuhkan oleh Allah. Lapar, yakni lapar hausnya orang yang dusta dengan lisannya ataupun dengan perbuatannya kan itu. Nah, begitu juga di hadis lain juga Allah bercerita, Rasulullah bercerita bahwa orang yang dia banyak berkata lagu, ya, berkata yang tidak bermanfaat tentu saja dalam pandangan Allah di sini, dan juga rafas, itu juga tidak dibutuhkan lapar dan hausnya gitu. Jadi lapar hausnya tidak menjadi bermanfaat baginya untuk mencapai ketakwaan itu gitu. Akan tetapi tanpa lapar dan haus di bulan Ramadan itu atau tanpa puasa itu, ya kita tidak mungkin juga untuk mencapai apa namanya, ketakwaan itu, ya, posisi kita sebagai manusia yang bertakwa tidak akan bisa kita capai gitu lah. Artinya sebenarnya lapar dan haus itu hanya merupakan satu tangga saja di antara beberapa tangga yang harus kita lalui agar kita bisa menjadi orang yang bertakwa itu, ya. Tapi jangan kemudian dipahami kalau saya puasa atau saya berlapar-lapar dan berhaus-haus itu kemudian saya akan menjadi orang bertakwa. Tidak sama sekali. Hal itu bisa dipahami betul, sama seperti ketika seseorang berkorban, difirmankan oleh Allah di dalam surat apa ya, surat Al-Hajj kalau tidak salah ya, ayat yang ke-37 itu, bahwa tidak akan sampai yang namanya darah, daging dan darah kan itu, luhumuha wala dima'uha itu. Akan tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kita kan itu. Jadi apa namanya, bukan apa namanya, kambing yang kita sembelih itu jenis apa, besar atau kecil dan sebagainya, itu yang menyebabkan kita itu diterima apa namanya korban kita. Akan tetapi yang diterima itu karena ketakwaan. Artinya kalau orang itu berkorbannya karena ketakwaan, tentu saja dia tidak akan pikir. Karena orang bertakwa itu tidak akan bersifat pikir. Ya, orang bertakwa itu sudah pasti akan menjadi orang yang dermawan kan gitu. Nah, kita jangan mudah terkecoh oleh hal-hal yang bersifat fisik di dalam memahami agama ini. Karena sebenarnya yang namanya agama itu adalah urusan hati kan gitu. Coba baca dulu ayatnya. Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 37. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum
wa basyiril muhsinin. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Demikianlah Dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, orang-orang yang berbuat baik di situ tentu saja orang yang berkorban atas dasar ketakwaannya tadi kan itu. Jadi kita bisa lihat di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanalallaha luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Gitu. Jadi tidak akan sampai yang namanya daging dan juga darah korban tadi kepada Allah, karena Allah memang tidak butuh yang seperti itu. Jadi tidak seperti yang digambarkan oleh sesaji oleh agama lain dan sebagainya, itu sama sekali tidak. Allah tidak butuh segala sesuatu, ya, sama sekali tidak butuh, apalagi makanan. Allah tidak butuh makan, Allah tidak butuh minum dan sebagainya. Tetapi yang dibutuhkan oleh Allah dari kita itu adalah ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah, kekhusyuan kita di dalam mengabaikan diri kepada Allah kan gitu. Maka ketika dua orang anak Adam saling berselisih ketika dia berkorban, sama-sama berkorban, kemudian satu anak Adam diterima korbannya, Habil kan gitu ya. Kemudian yang satu lagi yang namanya Qabil itu tidak diterima korbannya. Ya, di situ diberi penjelasan oleh Allah di akhir ayat itu sendiri bahwa yang akan diterima oleh Allah itu korban orang yang bertakwa kan itu. Maka itu harus kita pahami itu. Silakan di dalam surat Al-Maidah ya. Al-Maidah ayat yang ke-27. Quran surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Watslu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah satu dari mereka berdua, yaitu Habil, diterima, dan dari yang lain yaitu Qabil tidak diterima. Dia Habil berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia Habil berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." Iya. Ayat ini ada ahli tafsir yang memahaminya sesuai dengan konteks kesejarahan dari apa yang terjadi di dalam kisah itu. Ya, ini betul-betul secara letterlek dipahami sebagai putra Adam, dua orang anak Adam itu, Habil dan Qabil di situ. Tetapi banyak juga yang memahaminya secara umum, artinya berlaku secara umum sepanjang sejarah, kapanpun yang seperti itu berlaku gitu. Ya, tidak dibatasi apa yang terjadi pada Qabil dan Habil pada saat itu kan itu. Nah, secara umum memang anak Adam itu ada dua macam itu saja. Anak Adam yang baik itulah yang menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang anak Adam yang jelek itu yang menjadi musuh orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, jangan berharap kita itu lepas dari musuh orang yang di sekitar kita. Apalagi kalau kamu menjadi orang yang bertakwa, baik hati, banyak mengaruh, ya, orang di sekitarmu itu merasa dirinya lebih top, tetapi ternyata loyo sebenarnya cuma
sakit hatinya atau kedengkiannya saja yang dahsyat dan sebagainya, orang-orang seperti itu yang akan memusuhi kamu. Meskipun berada di dalam satu majelis yang sama, atau meskipun di dalam satu organisasi yang sama, itulah yang terjadi di mana saja kita berada. Apakah itu di kantor, ataukah itu di kampung, ataukah itu di kampus, atau di mana saja, yang namanya anak Adam itu ya hanya dua itu saja. Yang satu yang baik, yang bertakwa tadi, yang kalau dia itu berkorban, itu dia akan berkorban sungguh-sungguh karena ketakwaannya. Korban itu hanya salah satu contoh saja, tetapi ibadah-ibadah lain, perbuatan-perbuatan lain itu dia dijalankan seperti itu. Kalau yang namanya orang bertakwa, korbannya sudah seperti itu, nanti sikap hidupnya, kebaikannya kepada orang lain dan sebagainya itu ya mesti baik, gitu. Karena dia bertakwa. Karena dia beramal itu atas dorongan Allah, berharap ridho Allah saja, bukan karena yang lain. Nah itu mungkin semua orang-orang yang jelek tadi, anak Adam yang jelek tadi gitu. Ya. Maka pantas kalau anak Adam yang jelek tadi marah, kemudian qala la'aqtulannak, dia berkata la'aqtulannak, aku akan bunuh kamu, kan gitu. Ya. Nah itu saking jahatnya itu sampai seperti itu, la'aqtulannak, sampai mengancam la'aqtulannak. Dia berkata akan kamu bunuh. Membunuh itu ada tiga macam ya. Yang namanya membunuh itu ya. Yang pertama itu membunuh secara fisik. Ya artinya kalau seseorang itu dipenggal atau dipenggal lehernya atau diracun atau apapun gitu ya, sehingga jantungnya berhenti tidak bekerja lagi, itu namanya mati secara fisikal itu. Tetapi ada dua pembunuhan yang lain. Yang pertama, yang kedua itu adalah dibunuh karakternya. Artinya disebarkan fitnah-fitnah yang menjadikan orang itu, ya orang lain itu, teman-temannya, orang-orang lain yang tadinya berada di bawah pengaruh dia dan sebagainya, itu kemudian berubah pikiran karena racun yang dia tanamkan tadi. Itu membunuh karakter. Gitu. Kemudian yang ketiga, pembunuhan ketiga, itu yang namanya mati itu artinya kalau seseorang itu sudah tidak berada di dalam memori teman-temannya, artinya teman-temannya pada lupa sama dia, dibikin orang itu dilupakan oleh teman-temannya, disingkirkan dia supaya dia teman-temannya itu orang-orang sekitarnya itu lupa pada dia. Nah ini ada tiga pembunuhan yang sama, itu sebenarnya kejahatannya satu dengan yang lain, itu juga membunuh kan itu. Alhamdulillah. Nah ini kejamnya anak Adam versi yang kedua tadi ya, yang dia tidak menyukai orang berbuat baik, dia tidak menyukai orang yang bertakwa dan sebagainya tadi. Nah tentu saja kita tidak menghendaki diri kita itu menjadi orang-orang yang menjadi orang yang seperti kelompok yang kedua tadi, yang jelek tadi, yang kemudian memusuhi orang-orang yang bertakwa. Tentu saja kita tidak menghendaki yang seperti itu. Nah, kalau kita tidak menghendaki yang seperti itu, maka tidak ada jalan lain kecuali secara serius, sungguh-sungguh, istiqomah seumur hidup, sekali lagi seumur hidup, ya. Nah, kita harus berada di atas siratal mustaqim. Kita harus berada di jalan ketakwaan itu, kan itu. Ya, tapi pahami tadi bahwa yang namanya takwa itu tidak hanya bisa dicapai kalau hanya sekedar lapar dan haus, meskipun itu di bulan Ramadan gitu. Ya. Nah, terus bagaimana kita bisa mencari jalan menuju ketakwaan itu? Sederhana sekali gitu. Karena Rasulullah sendiri itu memberitahu kepada kita takwa hahuna, takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Ya, sambil Rasulullah menunjuk ke dada beliau, ya, menunjukkan bahwa maksudnya adalah takwa itu ada di dalam hati. Maka yang bisa kita lakukan untuk menjadi manusia yang bertakwa itu adalah memperbaiki hati kita, membangun hati kita. Nah, kalau kita tidak peduli kepada hati kita, ya seumur hidup juga kita tidak mungkin akan bisa mencapai ketakwaan itu. Tidak mungkin mencapai ketakwaan sendiri kan gitu.
karena takwa itu adalah urusan hati. Maka kita harus pandai-pandai menjaga hati kita supaya tidak terkotori, atau pandai-pandai membersihkan hati kita. Kalau memang hati kita itu sudah dikotori kan itu. Nah, masing-masing orang itu kemudian memiliki kelemahannya sendiri-sendiri. Dia lebih cenderung seperti apa hatinya? Dia lebih suka kepada harta dunia, dia lebih suka kepada kebanggaan, dia lebih suka kepada posisi, derajat, birokrasi dan sebagainya. Dia lebih suka apalagi kepada jabatan-jabatan yang terkait dengan itu bisa menjadi kelemahan masing-masing orang. Satu dengan yang lain tentu berbeda. Nah, kalau kemudian kita punya kelemahan, saya itu amat sangat cinta kepada posisi atau jabatan atau ini itu dan sebagainya terkait dengan itu. Kemudian dia senantiasa mengejar yang itu meskipun dia berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah, ya sudah pasti dia tidak akan mampu membangun hatinya kan itu. Jadi minggu lalu kita bicarakan, kita singgung bahwa yang namanya Islam itu adalah tunduk patuh atau berserah diri. Menyerahkan apa? Berserah diri apa? Ada diri kita sebenarnya nafsu kita itu, nafsu kita. Artinya sebenarnya kita itu seharusnya menyerahkan keinginan bahwa nafsu kehendak kita itu kepada Allah. Itu namanya Islam. Jadi ketika kita Islam, ketika kita syahadat itu seharusnya kita paham bahwa kita itu sedang menyerahkan diri kita kepada Allah, rela untuk menjadi pasukan Allah, rela untuk menjadi instrumen yang akan digunakan oleh Allah untuk mencapai tujuannya, membangun jagat raya ini gitu loh. Tidak seperti orang Islam sekarang ini. Katanya Islam harusnya berserah diri, tetapi ternyata dia memuaskan hawa nafsunya. Enak saja dia berbuat ini kepada saudaranya, enak saja berbuat begitu kepada saudaranya, sehingga dia dolim ke sana, dolim ke sini. Yang dia tidak menyadari nanti dia akan menjadi orang yang pailit, akan menjadi orang muflis. Naudzubillah. Dia datang menghadap Allah dengan pahala yang banyak, tetapi pahalanya yang banyak nanti habis untuk dibayarkan kepada orang-orang yang dia dolimi selama hidup di dunia ini. Naudzubillah. Ya. Termasuk tadi orang-orang yang mereka itu membunuh saudaranya, kemudian membunuh supaya teman-temannya lupa dari ingatannya dan sebagainya. Ya. Nah, yang seperti itu kan itu. Ya, maka betul-betul kalau kita tahu bahwa kita itu kelemahannya di dalam bidang menjabat begitu menjadi kecintaan kita, yang kita tidak menjabat. Ada serahkan kepada orang lain yang mungkin dia akan selamat dengan memegang jabatan itu, karena dia tidak gila jabatan. Kan gitu. Nah, begitu juga dengan harta kekayaan. Banyak orang yang dia punya kelemahannya dia adalah kekayaan. Penghasilannya banyak, dia suka makan di resto, suka banyak kemewahan dan sebagainya, kemudian akhirnya digunakan untuk selfie di mana-mana dia makan, ke restoran, ke tempat wisata dan sebagainya. Akhirnya dia bangga dengan yang seperti itu. Bangga dengan yang seperti itu, bangga dengan dirinya sendiri dan sebagainya. Jadi termasuk ananiyah. Ananiyah itu adalah syirik. Nah kalau sudah syirik ya tidak ada tempat lain kecuali neraka. Itu syirik kecil gitu loh. Ya. Ingat 3 kelompok orang yang masuk neraka pertama kali. Itu semua orang mengira mereka itu masuk surga. Tidak ada satupun yang mengira mereka itu masuk neraka. Tetapi Rasul Allah melalui Rasul mengungkap bahwa mereka itu sebenarnya berdusta kan itu. Kata Allah begitu, dengan pengakuan mereka itu satu persatu. Satu mengatakan bahwa saya mati di medan perang, saya dianggap sebagai seorang mati fisabilillah dan sebagainya, tetapi ternyata dia berharap untuk mendapat pujian sebagai seorang pemberani. Orang lain lagi yang dia itu banyak ilmunya, ngaji di mana-mana, di berbagai tempat dan sebagainya. Ternyata dia juga tidak karena Allah matinya karena agar dianggap dia sebagai orang pandai
dipuji seorang sebagai seorang pandai, dan pujian itu sudah didapatkan dari manusia, maka Allah tidak beri apa-apa kecuali menilainya sebagai syirik dan akhirnya memasukkannya ke neraka. Nah begitu juga yang satu lagi yang mereka kurang kaya, yaitu memanfaatkan hartanya itu banyak untuk fisabilillah. Tetapi ternyata juga terselip di dalam hatinya agar dipuji sebagai orang yang dermawan dan sebagainya, dan pujian itu sudah dia dapatkan dari manusia, dan Allah tidak memberikan apa-apa kecuali menilainya sebagai syirik dan akhirnya masuk neraka. Nah, kalau kemudian harta kekayaan malah menjadikannya seperti itu, ya baiknya biasa-biasa saja, tidak perlu menampilkan berbagai macam kemewahan kekayaannya tadi. Menjadi orang miskin malah lebih baik dari dia daripada menjadi orang kaya. Kita perhatikan Abu Dzar Al-Ghifari. Dia itu sebenarnya orang bangsawan, tetapi karena tahu prinsip Islam yang mengatakan bahwa harta dari anak-anak itu menjadi kebanggaan dan sebagainya tadi, menjadi fitnah bagi manusia dan sebagainya tadi, maka dia memilih hidup dengan itu. Sehingga akhirnya suatu saat ketika utusan Umar datang untuk membawakan sumbangan atau santunan bagi dia, harta yang banyak begitu, kemudian juga ditunjukkan oleh utusan Umar kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Sontak dia teriak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia melihat harta itu betul-betul sebagai ujian, dan itu. Nah, itulah beda sekali dengan kita yang hidup zaman sekarang ini. Saya yakinnya di antara 1.000 orang yang kemudian diberi hadiah surprise uang sekian banyak itu, mungkin satu atau dua saja yang dia akan berucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya yakinnya hampir semuanya itu mengucapkan alhamdulillah. Kenapa begitu? Karena memang kecintaan manusia sekarang ini adalah harta. Direwangi sampai ke Jepang, direwangi sampai ke Korea, sampai ke Taiwan, dan juga sampai ke Hong Kong atau ke tempat-tempat yang lain itu juga dalam rangka untuk mencari harta gitu loh. Tetapi harus betul-betul dipahami, kitalah yang harus menjadi pengendali harta. Bukan justru malah kita yang ditunjukkan oleh harta, kan gitu. Kalau kita yang menjadi pengendali harta, artinya hati kita itu taat kepada Allah untuk menunjukkan harta tadi gitu. Tapi kalau sebaliknya yang terjadi bahwa hati kita itu tunduk kepada kita, artinya kita mengabaikan Allah, kan gitu. Dan hanya orang yang bertauhid saja yang dia bisa menentukan kekuasaan, hanya orang yang bertauhid saja yang dia bisa menentukan harta, hanya orang yang bertauhid saja yang dia bisa menentukan dunia ini. Tidak ada yang lain-lain bisa menentukan itu gitu loh. Ya. Kalau sampai sekarang kita belum merasa diri kita bertauhid, belum merasa diri kita bertauhid, sehingga kita belum mampu menundukkan semua itu, maka menjadi pertanyaan bagi kita semuanya, lalu kemana kita mau pergi gitu. Kita semuanya kan akan pergi menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan misi yang sudah digariskan oleh Allah kepada kita, yakni untuk menghambakan diri kepada Allah. Sukses belum kita mencapai tujuan untuk menjadi hamba Allah itu. Kalau belum sukses malah kemudian sekaranglah waktunya, jangan ditunda-tunda lagi. Kalau sampai ditunda-tunda lagi, nanti kita bisa kedahuluan kematian gitu loh. Karena kematian itu mengancam manusia setiap saat, dan tidak ada seorang manusia pun yang dia itu bebas atau selamat dari kematian itu sendiri, kan gitu. Karena memang Allah sendiri sudah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menghambakan diri kepadaku, kan itu. Maka tingkat pencapaian misi kita di dunia itu ya seberapa jauh kita itu sudah merasa menjadi hamba Allah, kan itu. Seberapa jauh kita sudah berbuat ya dalam rangka untuk menjadi hamba Allah itu sendiri, kan gitu.
Dan itulah jalan yang benar, itu yang seperti itu yang dimaksud oleh Al-Fatihah yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Itu antara lain juga seperti itu maksudnya. Kita bisa buka di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-51. Di situ terdapat pernyataan tegas bahwa jalan penghambaan itu adalah jalan yang lurus dan jalan yang lain tentu. Silakan. Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hada siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Karena itu sembahlah Dia. Dijelaskan di situ. Rabbi wa rabbukum fa'buduh. Hada siratum mustaqim. Kan itu. Sesungguhnya Allah itu Tuhan kalian semua. Fa'buduh, hambakanlah dirimu kepadanya. Hada siratum mustaqim. Dan itu adalah jalan yang lurus. Jadi kalau kita itu memang sudah merasa bahwa diri kita itu adalah hamba Allah, kemudian kita menyesuaikan segala kemauan kita dengan kehendak Allah dan Rasulnya tadi, maka kita sudah berada di jalan lurus. Akan tetapi kalau kita itu katanya kita sudah puasa karena Allah, katanya kita sudah sholat karena Allah, katanya kita sudah berkorban karena Allah, tetapi ternyata dalam keseharian banyak keinginan kita yang bertolak belakang dengan kehendak Allah, maka itu bukan jalan yang lurus, itu jalan kebohongan, itu berbohong dengan perbuatan. Ya, itu yang dimaksud oleh Rasul dengan qaul zur wal